Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, teman-teman semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa terlebih dahulu. Dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada semua siswa yang sudah bersedia hadir di sini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Udah banyak sekali nih yang bergabung ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk gabung di kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke ya, semoga teman-teman semuanya di sana bisa menjaga kesehatannya tentunya dan juga tetap menjaga kebersihannya ya tentunya, karena ya tentu saja kita ini berada dalam situasi pandemi ya yang mengharuskan kita ini untuk tidak pergi keluar rumah ya, atau social distancing dan lain sebagainya untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini ya. Oke, jadi ini sebelum kita mulai pembelajarannya, saya akan memberikan beberapa gambaran dari tujuan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini itu bisa kita gunakan ini untuk mengungkapkan atau mengucapkan selamat kepada teman-teman kita ya. Ketika teman kita misalkan merayakan hari spesialnya, misalkan ulang tahun misalkan. Nah, kita ini bisa mengucapkannya dengan mempelajari kegiatan pada pagi hari ini tentunya, karena materi yang akan kita sampaikan ini berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oke, seperti itu ya. Jadi uraian kegiatannya nanti juga kita akan tentunya ada aktivitas membaca juga, dan kemudian teman-teman akan mempelajari juga, dan tujuannya ini bisa teman-teman gunakan ya di kehidupan teman-teman ini sehari-hari ya tentunya. Oke, jadi langsung saja kita akan mendiskusikan bersama tentang materi kegiatan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya nih saya mau tanya nih kepada salah satu siswa di sini ya. Mungkin kepada Ariesta ya. Ini misalkan Kak Ariesta ini punya teman yang ulang tahun nih. Itu Kak Ariesta ini ngucapinnya gimana nih dalam bahasa Indonesia dulu deh. Kira-kira gimana nih? Selamat ulang tahun. Nah, iya, betul sekali ya. Jadi, selamat ulang tahun ya, itu kata-kata yang umum ya yang kita ungkapkan atau kita ucapkan kepada teman kita yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya sudah menjadi budaya kita ya sebenarnya, secara nggak sadar nih kalau ada teman itu kita turut bahagia gitu dengan mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian semoga panjang umur dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini kita akan mencoba nih merubah kata-kata dalam bahasa Indonesia itu menjadi bahasa Inggris misalkan. Jadi happy birthday, kayak wish you the best dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, jadi itu adalah gambaran awal deh ya. Gambaran awal kegiatan materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini tentunya ya. Dan yang akan kita belajari hari ini itu adalah ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Kita ini akan mencoba membuat atau mengungkapkan rasa bahagia kita ini, turut bahagia kita atau rasa prihatin ya. Rasa bahagia atau rasa prihatin kita ini kepada teman kita atau kepada orang lain. Dan kita ini menjadikannya dalam bentuk greeting card ya. Greeting card itu apa sih, Kak? Greeting card itu adalah sebuah kartu ucapan ya. Jadi kita ini karena sudah kita mempelajari ucapan-ucapannya ya, ucapan dari rasa bahagia tadi, itu kita bisa membuatnya menjadi greeting card atau kartu ucapan ya. Oke, langsung saja Mbak Anissa Nuril bisa menunjukkan PPT-nya. Baik, saya akan menampilkan PPT-nya sebentar. Apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Anissa. Ya. Sebelum dijelaskan ya, ini saya juga kita tadi juga sudah memberikan sebuah modul ya, teman-teman semuanya, kepada teman-teman. Itu kalian bisa juga sambil dengarkan presentasi dari Kak Anissa Nuril ini, sambil juga bisa membaca modul yang telah diberikan ya. Oke, Kak Anissa bisa langsung saja dibacakan atau dipresentasikan PPT-nya. Oke, baik anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Udah pada sarapan belum nih? Sudah. Di sini saya akan menjelaskan greeting card. Yang pertama, apa itu greeting card? Greeting card atau kartu ucapan adalah kartu yang berisikan ilustrasi untuk memberikan ucapan selamat atau rasa prihatin kepada seseorang. Yang kedua, tujuan greeting card. Tujuan greeting card yang pertama yaitu untuk mengucapkan selamat atas prestasi atau pencapaian seseorang. Yang kedua, untuk mengucapkan selamat atas sesuatu yang telah seseorang dapatkan. Yang ketiga, untuk mengungkapkan rasa simpati kepada seseorang. Oke, Mbak Anissa. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit dan menambahkan juga sedikit. Oke, Mbak, sebelumnya ya. Boleh. Yang di tujuan dulu, oke? Yang di tujuan greeting card. Nah, jadi seperti yang kita sudah tadi bahas di awal ya, untuk mengucapkan tujuan greeting card itu ya antara lain ya cuma ini aja, mengucapkan selamat atas prestasi atau pencapaian seseorang. Jadi ketika tadi kan kita bahas tentang teman kita yang ulang tahun ya misalkan. Nah, ini kita punya teman yang berhasil meraih juara perlombaan ngaji misalkan. Nah, kita juga bisa memberikan ucapan dengan greeting card ini, atau mungkin pencapaian seseorang. Ya, misalkan nih kakak kita atau teman kita itu ada yang baru saja lulus mencapai sarjana misalkan. Nah, itu juga bisa kita bikinkan greeting card ya, kita bisa buatkan greeting card untuk dia. Kita bisa memberikan ucapan ya dalam bentuk greeting card. Dan kemudian juga untuk mengucapkan selamat atas sesuatu yang setelah seseorang dapatkan ini juga, misalkan nih bibi atau paman kita ini baru saja dikaruniai seorang anak misalkan. Nah, kita juga bisa nih memberikan ucapan selamat atas kelahiran anak dari paman kita atau bibi kita itu. Dan juga ini saya sebelum mengungkapkan rasa simpati ini, saya juga menambahkan satu lagi ya. Itu juga bisa untuk mengungkapkan selamat atau suatu perayaan, atas suatu perayaan hari-hari raya ya, atau hari besar, misalkan hari Idul Fitri, nah hari-hari yang lain sebagainya ya. Itu bisa juga kita buatkan atau kita ungkapkan ya ke teman kita atau saudara kita itu menggunakan greeting card ya. Dan yang terakhir itu juga untuk mengungkapkan rasa simpati dan juga prihatin kepada seseorang ya. Ya, yang misalkan tetangga kita ada yang baru saja kehilangan seorang ayah, itu kita bisa mengungkapkan rasa prihatin kita atau simpati kita menggunakan greeting card ini juga. Jadi itu adalah beberapa tujuan untuk dari greeting card ini ya tentunya. Oke, Mbak Anissa silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ya. Ridwan. Selanjutnya, di layar ini adalah contoh ucapan selamat seperti congrats, happy birthday, happy Father's Day, happy anniversary. Nah, itu adalah contoh ucapan selamat. Kalau ucapan simpati atau berduka, I'm sorry for your loss, I'm sorry to hear that. Nah, oke, Mbak Anissa, sebelumnya saya ingin menambahkan juga nih, saya ingin menjelaskan sedikit lah ya. Jadi ini ada beberapa contoh juga ucapan selamat ya, ucapan rasa bahagia, turut bahagia lah istilahnya kalau yang atas ini ya. Itu kayak congratulations, happy birthday, happy Father's Day, happy anniversary, dan juga congratulations for your winning the competition. Ini sebenarnya yang terakhir ini itu penambahan dari kata yang pertama doang ya, yang nomor 1 itu congratulations misalkan apa gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh kosakata ya yang perlu teman-teman ingat gitu loh ya, kalau misalkan teman-teman ingin turut bahagia ya atas seseorangnya, itu kalian bisa menggunakan beberapa kosakata yang ada di sini. Misalkan
kayak ya kesenangan lah gitu istilahnya. Ya, kayak congratulations for your winning of the competition apa gitu ya. Itu bisa juga. Nah, kemudian yang kedua itu ada contoh kalimat simpati atau berduka. Nah, ini biasanya itu bentuknya itu ya berduka ya. I'm sorry for your loss of your father mungkin, atau bisa juga I'm sorry for your loss of your mom gitu juga bisa, kayak turut berduka atas kematian ayahmu. Dan kemudian kita memberikan kata-kata yang bisa memotivasi atau membangkitkan semangat kembali dari orang yang kehilangan tersebut. Atau juga bisa I'm sorry to hear that misalkan. Nah, kalau misalkan ini teman kita ini lagi kehilangan kucingnya misalkan, I'm sorry to hear that your cat has been lost atau gimana, itu juga bisa. Atau mungkin juga ada penambahan satu lagi kalau untuk yang merasa simpati atau prihatin itu kayak get well soon gitu. Get well soon ya. Get well soon itu kayak semoga lekas sembuh gitu. Itu rasa prihatin kita kepada teman kita yang sedang sakit, dan kita ingin ya dari ungkapan tersebut itu atau ucapan tersebut teman kita itu bisa semangat kembali gitu. Ini baru beberapa contoh saja ya teman-teman. Sebenarnya banyak sekali kosakata yang ada ya, tapi tentunya ini nggak cukup kalau kita nggak cukup kalau kita masukkan ke dalam PPT ini ya. Jadi ini adalah kata-kata atau kosakata sebagai pengenal saja seperti itu. Oke, Mbak Anissa bisa dilanjut lagi? Ya, baik. Selanjutnya adalah jenis-jenis greeting card. Yang pertama adalah birthday cake, itu contohnya seperti happy birthday, mengucapkan kepada teman misalnya. Yang kedua itu congratulations card, suatu ucapan selamat pencapaian, misalnya teman kalian itu menang lomba kan bisa menggunakan congratulations card. Yang ketiga congratulations card, greeting wall card, thanking card, national holiday card, baby born card, wedding card, dan condolence card. Pak Ridwan ada yang mau dilanjutkan? Ya. Oke ya, jadi ini adalah beberapa jenis-jenis dari greeting card. Ya, mungkin kita tadi sudah melakukan pengenalan ya terhadap beberapa kosakata dari greeting card itu sendiri, atau ungkapan atau ucapan selamat itu sendiri. Ya, jadi ini nanti ya teman-teman, karena ini belum ada contohnya ya, nanti itu teman-teman akan saya minta untuk mencari satu contoh dari masing-masing jenis greeting card yang ada di sini. Kalian silakan cari nanti di Google contoh dari birthday, kalian cari contoh dari congratulation card. Nah, itu cukup satu saja teman-teman, mencari contoh dari jenis-jenis greeting card ini, masing-masing cukup satu saja. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan contoh-contoh tersebut, silakan teman-teman baca. Nah, nanti setelah teman-teman ini baca, kalau misalkan ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan. Karena apa? Karena nanti ya kita akan mencoba untuk sehabis kita mempelajari materi ini ya, kita akan mencoba untuk latihan soal ya tentunya. Oke, jadi tapi ya sebelum teman-teman ini mencari contoh dari masing-masing jenis greeting card ini Mbak Anissa silahkan lanjut dulu ke slide selanjutnya tentang struktur greeting card. Nah, ini kita harus jelaskan dulu Mbak sebelum mereka mencari. Silakan Mbak. Selanjutnya struktur greeting card atau bagian-bagian dari greeting card. Kalau kalian menulis greeting card, yang pertama adalah penerima to receiver. Kepada siapa kartu itu ditunjukkan, biasanya tercantum nama penerima kartu ucapan. Nah, di situ kalian harus menulis siapa yang ingin kalian beri kartu ucapannya. Yang kedua adalah body. Di dalam bagian body ini ada beberapa konten, yaitu sebagai berikut. Yang pertama quotes atau kutipan atau harapan pengirim yang berhubungan dengan peristiwa atau hari spesial. Yang kedua adalah picture atau gambar yang berhubungan dengan peristiwa atau hari spesial. Yang ketiga adalah expression, ucapan selamat, congratulations expression atau ucapan simpati tadi seperti yang ada di contoh tadi. Yang terakhir adalah pengirimnya, berisi nama pengirim ucapan ya, itu adalah nama kalian yang buat ngirim. Selanjutnya Ridwan. Oke, ya. Ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi itu ya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi ya, itu ini adalah beberapa bagian nama bagian. Suaranya maaf nggak ada. Oh ya, sorry. Oh ya, sorry ya.
tadi ke-mute, sorry. Jadi itu tadi yang setelah dijelaskan oleh Mbak Anissa tadi adalah nama-nama bagian ya, bagian dari greeting card atau struktur greeting card lah gitu gampangnya. Nah, teman-teman sudah paham ya, dan setelah itu coba Mbak ke slide ke selanjutnya. Nah, di sini itu adalah gambaran ya, gambaran dari bagian-bagian greeting card yang sudah dijelaskan tadi. Ya, untuk yang bagian receiver itu yang itu ya, yang ada dalam kurungnya itu yang to Henny misalkan, atau juga bisa Dear Henny. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian juga untuk bagian bodinya itu ada bagian quote. Nah, quote ini yang mana? Quote itu yang tulisannya biasanya panjang. Nah, tulisannya biasanya panjang, yang isinya itu kutipan atau kata-kata mutiara gitu ya. Kayak ini yang ada di sini ya, kalian bisa lihat, May the guidance and blessing Allah be with you and your family. Nah, itu biasanya adalah quote-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya pictures. Pictures itu apanya? Pictures itu adalah gambar atau fotonya, atau yang melengkapi elemen yang melengkapi greeting card itu sendiri berupa foto atau gambar ya. Kayak di sini ini misalkan ada gambar masjid, ada gambar bulan bintang. Nah, seperti itu. Itu untuk melengkapi ya, elemen pelengkapnya. Kemudian ada juga expressionnya atau ucapan selamatnya, atau yang biasa disebut itu congratulation expression ya, atau ucapan simpati ya, juga bisa seperti itu ya. Nah, di sini yang mana Kak ini expressionnya itu? Expressionnya itu adalah yang happy Eid misalkan. Happy Eid Mubarak, atau juga happy birthday gitu. Biasanya itu tulisannya paling besar ya. Tulisannya paling besar dalam kartu ucapan itu. Nah, itu adalah bagian expressionnya. Dan yang terakhir itu adalah nama pengirim atau sender. Nah, bisa ditunjukkan di sini ya, arah panahnya itu misalkan di sini Hendy Mukti ya. Atau juga bisa ditambahi di awalnya from Hendy Mukti, atau juga bisa from your beloved friend Hendy Mukti. Itu juga bisa ya teman-teman. Tergantung kreativitas kita saja yang membuatnya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang setelah teman-teman ini tahu bagian-bagian atau struktur dari greeting card ini, silakan teman-teman cari beberapa contoh greeting card yang ada di Google, atau bisa juga di buku atau di mana saja lah ya. Minimal kalian cari contoh satu saja. Nah, kemudian nanti setelah kalian mencarinya ya, kalian juga bisa baca-baca modul ya. Kalian juga bisa baca-baca modulnya. Kalian baca di situ, pelajari modulnya. Nah, kemudian kalian cari contohnya, dan itu sesuai enggak sama struktur atau bagian-bagian dari greeting card itu. Udah ada pengirimnya belum, udah ada namanya belum. Nah, nanti misalkan ada yang belum paham, itu bisa ditanyakan. Oke. Ya, saya kasih waktu kira-kira berapa menit ya? Maksimal 10 menit lah ya buat teman-teman mencari. Oke. Silahkan mencari ya. Semangat anak-anak. In 3, 2, 1. Oke, jadi bagaimana teman-teman semuanya kegiatan mengeksplorasi untuk mencari contoh dari jenis-jenis greeting card ini? Mungkin nih ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, silakan. Mbak Arista. Saya mau bertanya. Ya. Jadi tuh saya tadi nyari-nyari. Ya, jadi tuh apakah semua bagian struktur dari greeting card itu penting? Soalnya saya tuh menemukan greeting card yang nggak ada nama pengirim sama penerimanya. Itu gimana ya? Oh, iya. Oke, terima kasih. ya, baik. Oke, jadi ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kita akan berusaha jawab ya. Jadi ada dalam bagian greeting card atau nama-nama bagian ini atau struktur greeting card ini itu sebenarnya nggak semuanya itu selalu ada gitu ya. Ada yang cuma greeting card itu cuma Happy Father's Day, terus quote-nya, terus nggak ada nama pengirim, nggak ada nama penerima, bahkan nggak ada fotonya sama sekali, nggak ada gambarnya. Nah, itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai greeting card. Nah, akan tetapi greeting card yang kita pelajari di sini adalah greeting card yang lengkap ya tentunya. Karena apa? Karena greeting card yang lengkap itu lebih mudah dipahami gitu loh, lebih mudah dipahami dan dimengerti tujuan dan maksudnya. Seperti itu. Kayak misalkan
Kak Mbak Arista ini misalkan melihat sebuah greeting card yang cuma tulisan doang, quote doang, nggak ada gambarnya, nggak ada apanya, cuma bener-bener cuma happy anniversary gitu misalkan, terus sama quote-nya doang. Itu lebih mudah dipahami yang mana dengan yang ada fotonya, yang ada pengirimnya. Itu tentunya akan lebih mudah yang lengkap kan ya. Nah, jadi itulah tujuannya kita itu mempelajari greeting card yang lengkap strukturnya ya. Karena yaitu, dan juga ini untuk penerimanya ini nggak bingung, ini dari siapa, kok nggak ada pengirimnya, ini maksudnya apa, ini dari siapa. Nah, seperti itu gambarannya ya. Dari pertanyaannya tadi, jadi enggak semuanya itu sebenarnya diwajibkan ada, nggak perlu sebenarnya. Greeting card itu cukup. Tapi lebih baik ada. Iya, tapi lebih baiknya ada supaya apa? Lebih jelas. Supaya lebih jelas ya, betul sekali ya Mbak. Supaya lebih jelas. Sebenarnya pun nggak ada pengirim, nggak ada penerima, nggak ada gambar. Kalau misalkan ada ucapan, ada expression sama ada kutipannya, itu udah disebut greeting card. Tapi kan itu ya nggak jelas juga gitu loh. Nah, jadi sini kita bahas yang jelas saja ya, seperti itu. Oke, bisa difahami ya untuk penjelasannya Kak Arista? Oke ya, bisa ya dipahami. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Mbak Anissa, sekarang bisa mungkin mempersiapkan untuk worksheet ya, worksheet untuk pertemuan pada pagi hari ini, karena kita akan memulai untuk latihan soal ya. Oke, silakan Mbak Anissa untuk membuka filenya atau mempresentasikan filenya. Nanti kita akan membahas bersama-sama ya soal-soal atau latihan soal lah ya dari pertemuan pada pagi hari ini yang telah kita pelajari tentunya ya. Oke, kita tunggu Mbak Anissa untuk presentasikan atau menampilkannya di layar ya. Oke. Sebentar, masih loading kayaknya ya. Masih hitam nih Mbak layarnya. Gimana Mbak? Apakah ada kendala teknis? Soalnya di sini masih hitam layarnya. Oke, sebentar. Baik. Nah, oke ya. Jadi sekarang ya sudah terlihat dengan jelas ya. Oke, jadi ini adalah beberapa ya latihan soal lah ya untuk kita kerjakan pada hari ini ya. Kita akan membahas saja bersama-sama ya bagaimana cara menjawabnya, dan ya tentunya kita akan baca juga. Ini pokoknya kita ini aktivitasnya ini banyak membaca ya teman-teman, di sini banyak membaca dan memahami. Iya, banyak Ya. baca. Betul. Oke. Untuk aktivitas yang pertama itu adalah pasangkanlah jenis greeting card berikut ini dengan kalimat yang sesuai. Oke, nomor 1 ya, kita bahas nomor 1. Teman sekelasmu ada yang berulang tahun. Nah, kartu ucapan apa yang akan kamu berikan kepadanya? Kira-kira apa nih kartu ucapan yang akan kita berikan kalau misalkan teman sekelas kita ini ulang tahun? Birthday card ya, yang E. Nah, kemudian yang kedua, bibimu baru saja melahirkan seorang anak. Kartu ucapan apa yang akan kamu berikan kepadanya? Baby born ya, tentu saja. Oke. Kemudian yang ketiga, adikmu berhasil meraih juara 1 dalam kompetisi balet. Kartu ucapan apa yang akan kamu berikan kepadanya? Kira-kira apa? Congratulation card. Kita jawab. Ya, congratulation card ya. Ya mungkin kalau misalkan ini teman-teman ada yang bisa jawab, bisa langsung on mic ya. Langsung saja on mic. Nah, kemudian yang keempat ya sekarang, tetanggamu ada yang meninggal. Kartu ucapan apa yang akan kamu berikan kepada keluarganya? Kira-kira kartu ucapan apa nih?
untuk menyampaikan rasa simpati? Jawabannya adalah Pada Bapak Guru. ya, jawabannya adalah yang G ya, condolence card atau rasa prihatin ya, atau kartu ucapan prihatin. Kemudian yang kelima, temanmu sedang sakit dan dirawat di rumahnya. Kartu ucapan apa yang kamu berikan kepadanya? Jawabannya adalah, Well card. nah ya, benar sekali ya. Jawabannya yang D, getting well card. Card. Ya, betul. Dan yang keenam, kamu ingin mengucapkan selamat hari raya kepada temanmu. Kartu ucapan apa yang akan kamu berikan kepadanya? Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah yang I ya, National Holiday Card. Karena kita ya mengucapkan selamat hari raya ya. Kemudian yang ketujuh, kamu bersedia menghadiri undangan yang kamu berikan. Temanmu bersedia menghadiri undangan yang kamu berikan. Kartu ucapan apa yang akan kamu berikan kepadanya? Jadi kita ini ingin berterima kasih karena teman kita ini udah bersedia hadir gitu loh di undangan kita. Apa? Thanking. Ya, betul sekali. Thanking card ya, yang H. Oke. Yang kemudian yang ketujuh, yang kedelapan ya maksudnya, sorry. Kakakmu baru saja lulus dari universitasnya. Nah, kira-kira kartu ucapan apa nih yang akan kamu berikan kepadanya? Ya, kakak kita ini udah lulus misalkan, terus kita ingin memberikan selamat gitu loh. Tuh, kira-kira kartu ucapan apa yang akan kita berikan atau kita buatkan kepadanya? Ya. Graduation card. Ya, betul sekali. Graduation card ya, jawabannya yang B. Kemudian yang terakhir nih, pamanmu menikah dengan wanita yang disukainya. Widih. Di paman kita nih udah menemukan pasangannya ya. Dan kemudian dia menikah akhirnya. Terus kita turut bahagia. Nah, kita ini memberikan kado, kemudian kita memberikan kartu ucapannya. Itu kartu ucapan apa kira-kira? Jawabannya adalah Congratulations. salah ya. Jawabannya wedding card ya. Kalau congratulations card itu yang tadi ya, yang menyampaikan rasa kayak congratulations for your winning, kayak, selamat atas kemenanganmu. Nah, itu congratulations card. Tapi kalau misalkan menikah ya, tentunya itu ada sendiri jenisnya ya, atau ya namanya itu ya wedding card itu. Oke ya. Jadi untuk ulasan bagian aktivitas 1 ini banyak yang berhasil menjawab dan jawabannya ini tepat ya, banyak yang tepat tentunya. Oke ya, jadi nggak sia-sia teman-teman tadi mencari referensi ya, mencari contoh-contoh dari masing-masing jenis greeting card di Google ya, karena ya buktinya teman-teman ini bisa memahami dari apa yang teman-teman telah dapatkan. Oke, lanjut ke activity 2 ya, Mbak Anissa. Oke, activity 2 ini, perhatikan gambar di bawah ini, perhatikan greeting card di bawah ini, kemudian tentukan nama bagian yang telah diberi nomor. Nah, ini tadi juga barusan saja kita bahas ya. Nah, ini kira-kira nomor 1 ini bagiannya apa? Bagian nomor 1 itu ya, Theo. Ya, bagian nomor 1 apa? Bagian 1 itu ya, benar sekali, penerimanya ya. Nah, nama bagian nomor 1 adalah penerima atau receiver. Nah, kemudian bagian 2 ini yang diberi nomor 2 itu kira-kira bagian apa nih? Yang nomor 2 kira-kira bagian gambar ya. Nomor 2 itu ada gambar kue di situ, udah jelas ya. Itu gambarnya. Ya, kemudian nomor 3 ini apanya kira-kira? Yang tulisannya paling besar tadi apa? Ayo. Ada yang masih ingat? Iya, benar sekali ya. Apa? Jawabannya adalah expressionnya ya. Expressionnya. Jadi kayak kartu ucapan selamatnya. Happy birthday gitu. Tulisannya paling gede ya. Nah, kemudian ini yang nomor 4 ini yang tulisannya tadi panjang sendiri. Nah, itu apa kira-kira namanya? Yang nomor 4 itu namanya adalah quotes. Ya, benar sekali, quotes atau kutipan ya, atau kata-kata mutiara yang diberikan kepada si penerima. Nah, kemudian ini yang terakhir nih. Gampang nih yang terakhir nih, yang nomor 5 nih. Gampang banget loh yang terakhir.
Anjir. Iya, gampang banget ya. Nomor 5 nih. Yang nomor 5 adalah pengirim ya, atau sender. Seperti itu ya. Nah, jadi ini gampangnya itu seperti ini gitu loh. Kalau misalkan ada lengkap, struktural lengkap, bagian-bagiannya lengkap, itu kita bisa paham gitu loh. Ada gambar kue. Kira-kira kalau misalkan kartu ucapan yang ada gambar kuenya itu kartu ucapan apa ya? Kira-kira yang ada tulisan happy birthday itu kartu ucapan apa ya? Itu kan kita bisa memahami dengan lebih jelas gitu loh, dengan lebih gampang memahaminya. Ya, berbeda kalau misalkan cuma tulisan happy birthday gini, nggak ada nama pengirim, nggak ada nama penerimanya, nggak ada gambar kuenya. Nah, itu akan kita itu lebih berpikir gitu loh ya, berpikir sedikit, ini beneran ucapan ulang tahun bukan ya, kok nggak ada gambar kuenya atau nggak ada yang siapa yang ulang tahun gitu. Nah, seperti itu ya, jadi lebih jelas. Oke, kemudian kita lanjutkan ke activity selanjutnya ya, activity 3. Oke, ini gambarnya agak kecil ya, bisa agak dekatkan Mbak. Nah, oke. Nah, ini aktivitasnya membaca juga ya, membaca dan mengamati dan memahami. Ya, baca kartu ucapan di bawah ini, kemudian identifikasi jenis kartu ucapan tersebut. Ya, apa kira-kira? Happy Mother's Day, dear Mom, I wish you day be blessed with smiles, love, and happiness. Love you so much, your son. Kira-kira apa nih? Ya, udah jelas banget ya ini ya. Jenisnya apa? Jenisnya adalah apa? Ayo kira-kira. Ayo, yang bisa jawab. Ayo. National Holiday Card ya. Ya, National Holiday Card itu nggak selalu hari-hari nasional seperti kayak Hari Pancasila, Hari Pahlawan gitu. Seperti itu ya. Seperti yang dijelaskan tadi, National Holiday Card itu kayak perayaan hari raya atau hari besar ya. Ya misalkan hari yang setiap tahun kita ulang-ulang ya, salah satunya Happy Mother's Day ya. Nah, itu jenisnya itu ya, National Holiday Card. Oke. Kemudian yang gambar yang kedua nih. My dear teacher, I follow discipline, greetings, friendship, and love all at once in one person, that is you. Happy Teacher's Day. Wish you all the best. Nah, ini juga sama ya, National Holiday Card, perayaan hari nasional atau hari besar ya, atau hari perayaan hari raya gitu ya. Karena yang setiap tahun itu dirayain ya, salah satunya ini kita berikan ke guru itu ucapan selamat atau kartu ucapan selamat untuk memperingati hari guru ya. Tuh ya. Kemudian yang selanjutnya, yang gambar ketiga ini, dear Auntie Melvin, congratulations for the new baby. Pak Ridwan. Ya? Pak Ridwan. Atau mungkin ada yang mau baca anak-anaknya salah satu. Ya, mungkin ada yang ingin membaca. Ini untuk nomor 3 deh. Nomor 3 nih. Ayo. Bisa dibaca, bisa dibacakan. Saya akan mencoba. Ya, silakan ya. Oke. Dear Auntie Melvin, congratulations for the baby. I cannot wait to play football with him. Your new kitty. Ya. Oke ya, bagus sekali ya. Terima kasih atas Apa ya? Kira-kira. terima kasih atas itunya ya. Jadi kira-kira nih yang barusan dibaca oleh Kak Arista ini kira-kira apa ya? Jenis apa nih ya? Jenis greeting card apa nih? Jenis kartu ucapan apa kira-kira? Jawabannya adalah baby born card ya. Baby born card ya. Jawabannya untuk mengucapkan yaitu tadi, untuk mengucapkan atas kelahiran selamat atas kelahiran atau dikaruniainya anak ya, seorang anak. Itu disebutnya baby born ya. Oke, kemudian yang selanjutnya Mbak, yang itu yang apa ini? Kok nggak ada itunya ya? Greeting cardnya simple ya. Ini kok kayak quote semua ya. Nah, ini coba.
scroll ke bawah lagi ya. Ya, ini saya bacakan aja deh ya. Saya bacakan aja deh. Saya lihat yang di device saya aja. The countdown has dawned. It's time to welcome the new year with a fresh mind and clear heart. Happy New Year, my friend. May your dreams come true. Itu sudah apa ya? Sudah bisa kita ketahui ya dari kalimat atau konteksnya ini ya. Ada Happy New Year lah. Ada May your dream come true, kayak apa ya, kayak harapan agar mimpinya ini segera tercapai ya. Itu wish gitu kan. ya. Jadi ini sudah bisa kita tentukan ya dengan membaca dan memahaminya ini, bahwasanya ini adalah sebuah National Holiday Card, Happy New Year Card ya. Ucapan memperingati hari tahun baru ya. Kemudian yang selanjutnya nih. Yang selanjutnya adalah to Meliana, I'm praying for your quick recovery, get better soon. Ya, recovery ya. Your friend Yayang Widi. Kira-kira nih kalau misalkan ada ini nggak ada expressionnya ya kayaknya ya, tapi ada sebuah kata-kata yang tulisannya itu hurufnya besar ya. Get better soon. Nah, apa nih kira-kira kalau misalkan ada kata-kata seperti ini? Jawabannya adalah get well card ya. Karena apa ya? Karena ini kartu ucapan yang ditujukan untuk semoga lekas sembuh ya, semoga lekas membaik. Ya, seperti itu ya. Benar. Jadi ini adalah get well card. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir nih, to Ganjar, congratulations for being the first winner of the news reading contest. I'm so happy for you, your friend Ziva. Widih, gila. Nah, ini kartu ucapannya ini sangat familiar nih sebenarnya nih. Karena ada kata-kata congratulations gitu loh ya. Gampang banget ya jawabannya, sudah dijawab, congratulations for being the first winner. Ya, jadi jawabannya sudah jelas ya di sini, dari kita baca kalimat awalnya saja ya, kita baca quote-nya doang. Ini kayak apa ya? Expression sama quote-nya ini menyatu ya. Jadi lebih mudah untuk dipahami sebenarnya. Cuma kalau misalkan express-nya dipisah kayak congratulations gitu ya. Congratulations-nya bisa besar kan tulisannya. Nah, ini enggak ya. Ini congratulations-nya dicampur dengan quote-nya langsung. Jadinya adalah ini sudah bisa kita tentukan, yaitu sebuah congratulation card ya. Oke. Hampir selesai ya. Sebentar lagi. Oke, yang activity 4 nih. Yang activity 4 sekarang. Oke, yang activity 4 ini kira-kira bagaimana nih? Ini kita perlu membaca dan memahami secara keseluruhan ya, secara betul-betul ya, secara fokus gitu loh ya. Secara fokus nih, kita harus mempelajarinya secara fokus nih. Hi Mira, how are you? Kita akan jawab beberapa saja ya teman-teman. Nanti teman-teman ini bisa lanjutkan mungkin di rumah atau mungkin bisa kerjakan sendiri ya nantinya. Oke, hi Mira, how are you? Kira-kira apa nih yang titik-titiknya? Since the apa? Ayo, kira-kira titik-titik kosong yang bagian pertama ini apa? Since the last time mungkin. Since the last time, ya betul. Benar-benar yang nomor 2-nya benar ya, itu since the last time we played basketball in my schoolyard. Nah, untuk yang bagian pertama nih, yang sebelum since, itu kira-kira apa? How are you? Nah, itu setelah itu apa? Jawabannya adalah it's between 2 months ya. It's between 2 months since the last time we played basketball in my schoolyard. Jawabannya
Yang nomor satu adalah ya, hai Mira, apa kabar? Sudah sekitar 2 bulan nih sejak terakhir kita terakhir bermain basket ya di lapangan sekolah. Nah, seperti itu. Let's meet again. Nah, ini untuk yang selanjutnya nanti teman-teman ini bisa lengkapi sendiri ya, mandiri ya tentunya ya. Ini nanti untuk pemahaman teman-teman juga ya. Pemahaman teman-teman juga ini supaya teman-teman ini paham, nanti kalian bisa ngerjakan ya, entah di rumah atau sehabis pelajaran ini juga boleh ya. Nanti teman-teman pokoknya kerjakan sendiri. Ini tuh di awal sudah kita bantu untuk melengkapi kalimatnya ya. Ya pokoknya istilahnya kita tinggal, ini udah ada kata-kata yang disediakan, teman-teman tinggal melengkapinya ya. Oke, seperti itu. Oke ya. Kemudian kita lanjut aja langsung ke activity 5 nih, karena waktunya nih tinggal sedikit ya. Yuk silakan. Yang bagian 5 nih ya, kita langsung jawab aja. What is the purposes of the text? Ya, ini ada sebuah greeting card nih ya. Dear Aziz, congratulations, you are now a high school graduate. Jadi, oke pakai bahasa Indonesia deh, boleh nggak apa-apa. What is the purpose of the text? Jawabannya adalah untuk mengucapkan selamat ya. Untuk mengucapkan selamat atas kelulusan saudara Aziz ini ya, temannya yang namanya si Aziz ini ya. Dia ini baru saja lulus dan si best friendnya ini namanya Fahri ini ingin mengutarakan ya, atau mengungkapkan ekspresi bahagianya, turut bahagianya terhadap kelulusan temannya tersebut ya. Itu nomor 1. Nanti teman-teman bisa jawab dengan bahasa Inggris sendiri lah ya, cari bahasa Inggrisnya ya. Oke, kemudian yang kedua, who sent the card? Oke, di sini kita akan balik lagi untuk mempelajari bagian-bagian dari greeting card. Siapa kira-kira yang mengirimnya? Yang mengirimnya adalah Fahri ya, karena bagian untuk pengirimnya itu selalu itu ya, di bawahnya itu ya. Nah itu. Kemudian, what is the kind of the card? Apa jenis? Kartu jenis apa ini? Ya, kartu jenis apa ini? Jawabannya adalah graduation card. Ya, benar sekali, graduation card. From whom the card is? Dari from whom where the card is? Jawaban ini, soalnya ini sebenarnya sama ya dengan nomor 2. Siapa yang mengirim kartu tersebut dan juga dari siapa kartu ini diberikan? Ya jawabannya sama, dari teman baik Aziz yang bernama Fahri ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, nah ini kita harus mempelajari juga, you are now high school graduate. Nah, the bold type word refers to, kalimat yang ditebalin itu, yang you itu kira-kira itu merujuk ke siapa sih? Merujuk ke si penerima ya tentunya, karena kartu ucapan ini ditujukan kepada penerimanya siapa? Si Aziz. Jadi refers to Aziz jawabannya ya. Oke. Jadi teman-teman, kita sudah menyelesaikan semua aktivitinya. Kita sudah berlatih dengan soal-soal yang ada di sini ya. Terima kasih tentunya teman-teman semua yang sudah bersedia hadir. Ya, tentunya mungkin Mbak Anissa ada yang ingin ditambahkan untuk penutupannya sebelum kita menutup ya, maksudnya. Mungkin cukup dari saya karena waktunya udah mulai habis ya Pak. Oh ya, betul sekali ya. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit ya, atau mau refleksikan sedikit. Jadi ya itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari ya, yang telah kita pelajari di pertemuan pagi hari ini. Kita mempelajari tentang banyak sekali ya. Kita tadi sudah mendiskusikan bagaimana cara mengucapkan ulang tahun kepada teman kita. Kita sudah mempelajari tentang apa sih pengertian greeting card, kemudian tujuannya apa sih, kemudian jenis-jenisnya apa saja, contohnya apa saja, dan sampai di struktur atau bagian-bagian dari greeting card itu sendiri ya. Kita tadi sudah mempelajarinya dan semoga teman-teman ini paham ya dengan penjelasan yang telah disampaikan tadi. Oke. Jadi teman-teman nanti juga bisa deh mempelajari secara mandiri ya, secara individu di rumah, atau mungkin
nanti di perpustakaan atau di kantin ya, terserah kalian. Nanti bisa kalian pelajari lagi, gali lagi lebih dalam ya, supaya nih di pertemuan-pertemuan selanjutnya ini teman-teman ini paham gitu loh materi yang kita sampaikan di pertemuan pagi hari ini ya. Oke, jadi tadi juga ada siswa atau siswi yang berpartisipasi aktif ya. Terima kasih, tentunya jawabannya juga banyak sekali yang benar ya. Akuratnya itu 99% bahkan dikatakannya ya. Jadi ya terima kasih ya. Ini membuktikan bahwasanya siswa-siswa di sini atau adik-adik di sini itu paham ya atas materi yang disampaikan gitu ya. Karena diberi pertanyaan itu bisa jawab dan juga mampu memberikan pertanyaan ya. Itu. Dan kemudian setelah kita mempelajari kegiatan pada pagi hari ini, di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi ya greeting card ini ya, karena pada kesempatan hari ini kan kita bahas tentang kegiatan yang berhubungan dengan membaca ya, membaca dan memahami ya. Nah, di pertemuan selanjutnya nih kita akan belajar itu bagaimana sih cara menulis ya, cara membuat greeting cards itu ya. Jadi teman-teman ini sekarang sudah mempelajari tentang bagaimana cara membacanya atau bagaimana cara memahami konteksnya. Nah, di pertemuan kedua nanti ya, besok itu kita akan mempelajari ya tentang bagaimana cara menulisnya, dan teman-teman akan mempraktekannya ya, kemudian membacakannya di depan kelas. Oke, teman-teman harus siap ya. Oke, jadi itu teman-teman ya yang kita dapat sampaikan dari pertemuan pagi hari ini untuk menutup ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, Mbak Anissa, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, marilah kita bersama-sama menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you semuanya.